Sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Sebelum kita membahas tentang sistem pencernaan dan sistem peredaran darah, kita perlu tahu dulu tentang berbagai sistem yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya, yang pertama adalah sistem digesti atau pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem sirkulasi atau peredaran, sistem ekskresi atau sistem pembuangan. Sedang untuk sistem sirkulasi itu meliputi sirkulasi darah dan sirkulasi limfe. Berikutnya adalah sistem integumen atau kulit, sistem gerak yang meliputi sistem rangka dan sistem otot, kemudian sistem reproduksi atau perkembangbiakan, dan sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf dan sistem hormon. Nah, keterkaitan antar sistem itu bisa kita lihat. Yang berwarna hijau panah ini itu adalah sebagai sistem yang berfungsi di dalam penyelenggaraan metabolisme. Sedang untuk sistem koordinasi ini bertugas untuk mengatur semua sistem organ. Baik, sekarang kita bahas tentang sistem digesti atau sistem pencernaan yang meliputi pengertian, tipe atau proses pencernaan, perubahan yang terjadi, organ dan fungsinya, dan gangguan sistem pencernaan. Adapun pengertian tentang digesti atau pencernaan adalah merupakan proses penyederhanaan bahan makanan menjadi sari-sari makanan. Adapun proses pencernaan itu meliputi yang pertama proses mekanik, yang kedua adalah proses kimiawi. Proses mekanik itu terjadi karena adanya gerakan. Sedang proses kimiawi itu terjadi karena pengaruh zat kimia atau enzim. Adapun perubahan atau penyederhanaan, kalau proses mekanik itu yang berubah adalah bentuk atau ukuran yang semula kasar menjadi halus. Sedang kalau proses kimiawi itu perubahan atau penyederhanaannya adalah molekul yang dalam bentuk kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Baik, sekarang bagaimana tentang organ pencernaan? Organ pencernaan itu bisa dibedakan antara yang pertama rongga atau saluran pencernaan, yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Yang dimaksud dengan rongga atau saluran pencernaan itu adalah organ yang dilewati bahan atau sari makanan atau sisa makanan. Sedang yang dimaksud kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan enzim pencernaan. Nah, sekarang organ mana saja pada manusia yang termasuk rongga pencernaan dan organ mana yang termasuk kelenjar pencernaan? Silakan perhatikan gambar berikut. Tentunya di sini kalau kita lihat yang merupakan rongga pencernaan itu adalah mulut,
kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan bermuara di anus. Sedang yang merupakan kelenjar pencernaan itu ada yang di rongga mulut, kemudian hati dengan kantong empedunya, dan pankreas. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan, apa fungsinya masing-masing. Silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, mulut itu merupakan organ yang relatif kompleks karena tersusun oleh beberapa organ lagi. Kita lihat di sini ada gigi ya, yang berperan di dalam proses pencernaan mekanik. Ya. Kemudian ada lidah, di mana di sini yang berperan untuk membolak-balikkan makanan, ya. Dan juga ada kelenjar ludah, ya, nanti akan kita bahas pada waktu membahas kelenjar pencernaan. Nah, kita tahu bahwa gigi pun pada manusia, kalau kita lihat di sini bentuknya bermacam-macam. Setiap jenis gigi itu memiliki fungsi yang berbeda. Mulut itu berhubungan dengan kelenjar apa, jumlahnya berapa, namanya apa, dan letaknya di mana. Baik, kelenjarnya itu disebut kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Dibedakan atas yang pertama itu adalah glandula parotis, yang kedua adalah glandula sublingualis, yang ketiga adalah glandula submandibularis. Melihat dari segi namanya itu kita ada petunjuk tentang letaknya. Kelenjar atau glandula parotis itu letaknya adalah di dekat telinga. Sedang sublingualis, lingua itu adalah lidah, berarti letaknya adalah di bawah lidah. Submandibularis, mandibula itu adalah rahang bawah, sehingga submandibularis itu adalah kelenjar ludah yang letaknya di bawah rahang bawah. Adapun proses yang terjadi di mulut itu akan meliputi beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan bahan makanan yang ada di mulut. Yang pertama itu adalah pencernaan mekanik, yang kedua adalah pencernaan kemis. Pencernaan mekanik itu terjadi karena adanya gerakan dari gigi yang menyebabkan perubahan ukuran bahan makanan itu menjadi kecil atau lumat. Sedang pencernaan kemis itu karena adanya enzim ptyalin yang berfungsi merubah polisakarida yaitu amilum itu menjadi disakarida. Kecuali itu, di dalam mulut itu ada kelenjar ludah, di mana kecuali mengandung enzim,
Komponen ludah itu meliputi air dan imunoglobulin. Air itu berfungsi untuk membasahi bahan makanan, sedang imunoglobulin itu berperan dalam kekebalan terhadap luka yang terjadi di mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Pada kerongkongan itu terjadi proses yaitu gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan otot pada kerongkongan, yaitu dengan kontraksi atau menyempit pada bagian tertentu yang mengakibatkan menggelumbungnya pada bagian yang lain, itu secara berurutan akan mendorong makanan itu masuk ke saluran yang lebih bawah. Sehingga adanya gerakan peristaltik itu menyebabkan terjadinya pencernaan secara mekanik yang menghasilkan perubahan bahan makanan itu menjadi bentuk bolus. Ya, bolus itu adalah berbentuk seperti bola. Sehingga di dalam kerongkongan itu nanti dengan adanya gerakan peristaltik, bolus makanan itu akan berlanjut masuk ke lambung. Sekarang apa yang terjadi di lambung? Lambung itu merupakan rongga yang dindingnya tersusun atas beberapa lapisan otot. Ada otot yang membujur, ada otot yang melingkar, dan ada otot yang serong. Nah, karena adanya otot-otot pada dinding lambung itu menyebabkan terjadinya peristaltik pada lambung. Akibat peristaltik itu di lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik. Perubahan yang terjadi dari makanan yang berbentuk bolus akan berubah cair atau lumat membentuk hymus atau him. Sedang di dalam dinding lambung itu banyak terdapat sel-sel kelenjar, dan sel-sel kelenjar ini menghasilkan enzim, sehingga di dalam lambung itu juga terjadi pencernaan secara kemis. Sekarang bagaimana pencernaan secara kemis yang terjadi di lambung? Kita tahu bahwa di lambung itu kecuali ada enzim, juga dinding lambung itu menghasilkan asam klorida atau HCl. Adapun enzim itu akan menyebabkan perubahan pada bahan makanan, di mana enzim yang ada di lambung itu ada 3 macam. Yang pertama adalah pepsin, yang kedua adalah renin, dan yang ketiga adalah lipase. Pepsin itu akan merubah protein menjadi pepton. Sedang kalau renin itu merubah kaseinogen itu menjadi kasein atau protein susu yang akan diendapkan. Sedang enzim lipase itu merubah trigliserid menjadi asam lemak. Adapun asam klorida itu di dalam proses
pencernaan itu berperan untuk mengaktifkan enzim pepsin. Ya, dalam situasi asam, enzim pepsin itu akan aktif. Kecuali itu, asam klorida itu memiliki manfaat untuk membunuh bakteri yang masuk bersama bahan makanan. Berlanjut pada usus halus. Usus halus itu memiliki panjang rata-rata 6-8 meter dan diameternya itu sekitar 2,5 cm. Usus halus itu terbagi atas 3 bagian. Nomor 1 itu adalah duodenum atau usus 12 jari, di mana panjangnya itu sekitar 25-38 cm. Yang kedua itu adalah yeyunum, di mana panjangnya itu antara 1,5 sampai 2 meter. Yang ketiga itu adalah ileum atau usus penyerapan. Ini memiliki bagian yang paling panjang, yaitu antara 3,5 sampai 5 meter. Nah, di dalam usus halus itu terjadi gerakan peristaltik dan frekuensinya itu relatif sering, yaitu antara 10 sampai 30 gelombang per menit. Adanya peristaltik itu menyebabkan di usus halus terjadi pencernaan secara mekanik. Kecuali itu, di sini tergambar juga bagian yang B, itu lanjutan dari usus halus, itu adalah usus besar, dan yang C itu adalah rektum. Baik, sekarang bagaimana pencernaan kemis yang terjadi di duodenum atau usus 12 jari. Untuk itu, mari kita cermati dulu tentang struktur duodenum. Pada duodenum itu bermuara 2 saluran. Yang pertama adalah saluran dari pankreas, yang kedua adalah saluran dari kantong empedu. Pankreas itu akan memberikan enzim yang pertama tripsin, yang kedua adalah strepsin, dan yang ketiga adalah amilase. Enzim tripsin itu akan merubah pepton menjadi asam amino. Sedang enzim strepsin itu merubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim amilase itu merubah amilum menjadi maltose. Adapun empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak dan menetralkan asam lambung. Kecuali itu, empedu itu memiliki fungsi yang pertama membunuh bakteri, yang kedua mengekskresikan racun yang telah dinetralkan oleh hati. Adapun komponen empedu itu meliputi air, garam empedu, garam organik, lecitin, dan pigmen empedu. Pigmen empedu sendiri itu terbentuk dari penguraian hemoglobin. Kita tahu hemoglobin ini adalah terdapat pada eritrosit, dan eritrosit yang telah rusak itu akan dihancurkan oleh hati. Hemoglobinnya itu akan terurai menjadi hemin,
verum, dan globin. Nah, yang merupakan pigmen empedunya itu adalah penguraian dari hemin. Sedang verum dan globin itu akan kembali ke sumsum tulang untuk membentuk eritrosit yang baru. Hemin itu akan terurai menjadi bilirubin dan biliverdin, dan karena proses oksidasi itu akan menjadi urobilin. Perubahan itu yang pertama semula itu berwarna hijau biru, karena oksidasi menjadi urobilin akan berubah menjadi warna kuning. Dan urobilin ini akan mewarnai urin dan feses. Kecuali itu, dinding usus halus itu menghasilkan beberapa macam enzim. Yang pertama itu adalah enzim erepsin, yang kedua enterogenase, dan yang ketiga adalah disakharase. Enzim erepsin itu akan merubah pepton menjadi asam amino. Enterogenase itu akan merubah tripsinogen menjadi tripsin, sedang disakharase itu merubah disakharida menjadi monosakharida. Pencernaan makanan itu berakhir pada bagian usus halus. Pada usus halus itu di bagian akhirnya, terutama adalah ileum, itu terjadi penyerapan sari-sari makanan atau absorpsi sari makanan, sehingga ileum itu dikenal juga dengan istilah usus penyerapan. Nah, ileum itu bentuknya berbeda dengan yeyenum, di mana pada ileum itu terdapat banyak sekali anyaman pembuluh-pembuluh darah, di mana memungkinkan sebanyak mungkin itu sari-sari makanan itu pindah ke pembuluh darah. Oleh karena itu, pada bagian inilah terjadi hubungan fungsional antara sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Setelah usus halus, itu usus besar. Usus besar itu memiliki struktur yang pertama adalah naik atau ascendens, kemudian mendatar atau transversum, dan menurun atau descenden. Pada usus besar ini terjadi proses reabsorpsi air atau penyerapan kembali air dan proses pembusukan sisa makanan. Terjadinya pembusukan sisa makanan karena adanya bakteri coli yang hidup di usus besar. Mengenai gangguan pada sistem pencernaan yang paling umum itu meliputi yang pertama MAH atau tukak lambung. Dikatakan tukak lambung itu karena pada lambung itu terjadi borok atau luka, sehingga akan dirasakan nyeri pada bagian lambung. Yang kedua itu adalah diare, di mana diare itu adalah keluarnya feses itu
terlalu cair karena proses reabsorpsi itu terganggu. Yang ketiga itu adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit itu berkebalikan dengan diare. Kalau sembelit itu sisa makanan terlalu padat sehingga sulit untuk dikeluarkan, walaupun kadang-kadang membutuhkan tenaga yang ekstra. Yang keempat itu adalah appendisitis atau pembengkakan pada apendik karena di sini terjadinya peradangan atau infeksi. Baik, sekarang kita bahas tentang sistem peredaran darah yang meliputi organ-organ peredaran darah, matriks atau darah, di mana keduanya itu terkait dengan fungsinya. Yang ketiga, lintasan peredarannya. Dan yang keempat itu kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Organ peredaran darah pada dasarnya itu dibedakan atas dua. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu meliputi pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Jantung itu berfungsi sebagai pemompa dan pembuluh darah itu berfungsi sebagai saluran. Jantung pada manusia itu ada 4 ruang. 2 ruang merupakan serambi dan 2 ruang itu merupakan bilik. Matriks atau darah itu dibedakan atas 2 komponen utama. Yang pertama itu yang berbentuk cair, itu disebut plasma darah. Dan yang kedua itu yang berbentuk padat, itu merupakan sel-sel darah. Plasma darah itu susunannya banyak zat yang terlarut, tetapi yang utama di dalam plasma darah itu terkandung serum dan fibrinogen. Sedang untuk sel darah itu dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Jumlahnya pada manusia itu berkisar antara 4 sampai 6 juta per milimeter kubik. Yang kedua itu leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik. Dan trombosit atau keping darah jumlahnya 150 sampai 300.000 sel per milimeter kubik. Untuk sel darah itu bentuknya beberapa macam. Dan tadi kita sudah membahas kalau sel darah itu ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Untuk eritrosit itu bentuknya bulat, bikonkav atau cekung di bagian tengah. Sedang trombosit itu bentuknya tidak beraturan. Sedang untuk leukosit itu bisa dikelompokkan di dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah agranulosit atau tidak berbutiran plasmanya, sedang granulosit itu yang plasma selnya itu berbutiran atau bergranula. Yang tergolong di dalam agranulosit itu adalah monosit
dan limfosit. Sedang yang granulosit itu ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dikatakan eosinofil itu karena granulanya itu bersifat asam, sedang kalau basofil itu granulanya bersifat basa, neutrofil itu granulanya bersifat netral. Adapun fungsi masing-masing komponen darah bisa dibedakan. Yang pertama itu plasma darah, di mana plasma darah itu berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan hormon. Tadi di dalam plasma darah itu terkandung fibrinogen dan serum. Masing-masing bagian itu memiliki fungsi khas. Untuk fibrinogen itu berperan di dalam proses penutupan luka, sedang untuk serum itu sebagai antibodi dan penentu golongan darah. Kelompok yang kedua yaitu yang termasuk sel darah. Untuk eritrosit itu berfungsi mengangkut oksigen dan penentu golongan darah. Untuk leukosit itu membunuh bibit penyakit, dan trombosit itu berperan di dalam proses pembekuan darah. Adapun golongan darah itu ditentukan oleh komponen yang berada di dalam serum dan komponen yang ada di dalam sel darah merah atau eritrosit. Golongan darah berdasarkan klasifikasi Landsteiner itu dibedakan atas 4 macam, yaitu golongan darah A, B, O, dan AB. Untuk golongan darah A itu di dalam serumnya itu terdapat agglutinin beta, sedang di dalam eritrositnya itu terkandung agglutinogen A. Untuk golongan darah B itu terdapat agglutinin alfa, dan di dalam eritrositnya terdapat agglutinogen B. Golongan darah O itu di dalam serumnya mengandung agglutinin alfa dan beta, sedang di dalam eritrositnya itu tidak ada agglutinogen A maupun agglutinogen B. Sebaliknya, untuk golongan darah AB itu di dalam serumnya itu tidak terdapat agglutinin alfa maupun beta. Tetapi di dalam eritrositnya itu terkandung agglutinogen A dan agglutinogen B. Sekarang bagaimana proses pembekuan darah dalam penutupan luka? Kita tahu bahwa pada waktu terjadi luka, itu dinding pembuluh darah akan terluka atau pecah, maka akan keluar sel darah merah. Keluarnya sel darah merah ini akan memicu keping darah atau trombosit itu mengeluarkan enzim yang dikenal dengan nama enzim trombokinase. Adanya enzim trombokinase itu akan mendorong terbentuknya perubahan protrombin
menjadi trombin karena adanya katalisator kalsium dan vitamin K. Setelah trombin terbentuk, maka akan merangsang perubahan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akhirnya itu menutup luka. Untuk lintasan peredaran darah bisa kita lihat di dalam diagram berikut. Kita tahu bahwa jantung itu terbagi atas 4 ruang. Bila kita mulai lintasan edar itu dari bilik kiri yang memompakan darah ke seluruh bagian tubuh, baik bagian atas yaitu kepala, tangan, sampai kepada bagian perut dan kaki, itu akan kembali ke jantung melalui vena masuk pada serambi kanan. Dari serambi kanan akan berlanjut pada bilik kanan yang akan dipompa masuk di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, darah akan dibersihkan yang semula banyak mengandung karbon dioksida akan mengikat banyak oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen akan masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri berlanjut ke bilik kiri, begitu seterusnya itu peredaran darah akan berulang. Sehingga kalau kita kaitkan di sini dalam gambar, yang berwarna merah itu adalah darah yang kaya akan oksigen, sedang yang biru itu yang rendah oksigen atau yang kaya pada karbon dioksida. Untuk itu kita bisa melihat di sini adanya peredaran darah pulmonal maupun peredaran darah sistemik. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal juga peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu sama dengan peredaran darah pulmonal, yaitu peredaran yang dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru, masuk ke serambi kiri. Sedang peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung pada serambi kanan. Adanya lintasan yang seperti ini sering juga sistem peredaran darah pada manusia itu dikenal dengan sistem peredaran darah ganda. Menginjak pada gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk jantung itu ada beberapa gangguan. Yang pertama itu adalah gangguan jantung koroner. Dikatakan jantung koroner itu karena arteri koronaria, yaitu arteri yang mengirim darah ke jantung sendiri, itu tersumbat. Sehingga pengiriman oksigen maupun bahan makanan itu ke jantung itu terganggu, sehingga bisa juga kemudian menyebabkan terjadinya kematian. Kemudian yang kedua itu adalah jantung bocor. Ini karena bawaan sejak lahir. Kita tahu bahwa antara
serambi kiri dan serambi kanan itu yang normal tidak ada hubungan. Begitu juga antara bilik kiri dan bilik kanan itu juga tidak ada hubungan. Tetapi dikatakan jantung bocor itu bila antara dua tempat itu terjadi celah atau lubang. Yang ketiga itu adalah kardiomegali atau pembengkakan pada jantung. Ya, jadi di sini terjadi pembesaran pada jantung yang mengakibatkan pemompaan darah itu terganggu. Yang keempat itu adalah gagal jantung, di mana di sini jantung itu terbungkus atau banyak diselaputi oleh lemak-lemak sehingga kontraksi atau pemompaan darah itu juga akan terganggu. Gangguan yang terkait dengan pembuluh darah bisa kita bedakan. Yang pertama adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri oleh lemak atau kolesterol. Akibatnya, aliran darah di dalam arteri itu akan terganggu. Yang kedua itu adalah varises. Kalau varises itu adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena. Karena pembuluh darah vena itu letaknya agak di permukaan, maka varises itu akan mudah terlihat dari luar. Yang ketiga itu adalah ambeien atau wasir. Kalau ambeien itu adalah pembengkakan pembuluh darah pada bagian anus. Karena anus itu tempat lalu lintasnya feses dan di dalam proses pengeluaran feses itu orang perlu mengejan, maka sering terjadi penderita ambeien itu pembuluh darahnya akan pecah sehingga feses akan bercampur dengan darah. Yang keempat itu adalah stroke. Stroke itu bisa terjadi karena pecahnya pembuluh darah pada bagian otak atau tersumbatnya pembuluh darah pada bagian otak. Akibatnya, otak akan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga gerak pada manusia itu tidak bisa bekerja dengan normal. Untuk kelainan yang disebabkan oleh sel darah bisa dibedakan. Yang pertama itu adalah anemia. Anemia itu adalah kondisi di mana sel darah seseorang itu kurang dari 4 juta per cc. Karena rata-rata itu jumlahnya 4-5 juta per cc. Sedang kalau jumlahnya itu berlebih, dikenal dengan istilah polisitemia, yaitu yang jumlahnya lebih dari 5 juta per cc. Yang ketiga adalah talasemia. Talasemia itu disebabkan karena faktor genetis, di mana bentuk sel darah merahnya itu abnormal. Normalnya itu adalah bulat dengan cekung di tengah, tetapi penderita talasemia itu bentuk sel darah merahnya bisa seperti bulan sabit atau pipih. Kelainan yang keempat itu adalah hemofilia.
Hemofilia itu adalah kelainan di mana darah seseorang itu sulit membeku, dan ini juga disebabkan karena faktor genetis atau keturunan. Yang kelima itu adalah leukositosis. Dari istilahnya itu disebabkan karena keabnormalan pada jumlah leukosit yang kurang dari normal. Artinya kurang dari 4.500 per cc-nya. Sedang kalau berlebihan itu dikenal dengan leukemia. Penderita leukemia itu jumlah leukositnya per cc lebih dari 10.000.